Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Good Teacher Official. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Oke, kali ini aku akan bahas karena ada pertanyaan itu kalau misalkan mau menjawab soal SKD itu ngerjakan TWK dulu, TIU dulu, apa TKP dulu. Jadi kalau misalkan kalian bingung ngerjakan yang mana dulu, itu jawabannya adalah kerjakan yang mestinya yang enggak beban buat kalian gitu. Jadi kerjakan yang menurut kalian itu paling mudah. Jadi ibaratnya mesin, kita itu pemanasan dulu, nggak langsung panas gitu. Jadi kalau misalkan yang susah dulu menurut kalian itu kalian nggak bisa, dan terus kalian ngerjakan yang itu dulu, dan itu tuh kayak beban dan ini pasti sulit semua kayak gitu. Jadi kayak merasa pesimis. Jadi kalau misalkan yang mudah dulu itu tuh akan lebih ringan gitu sih menurut aku. Kalau aku, karena aku untuk lebih TWK, TIU, TKP itu lebih seneng yang mana, aku sih biasanya ngerjainnya yang dari TKP dulu. Karena kalau TKP kan kalau misalkan tips ya ini ya, kalau misalkan mengerjakan TKP itu jangan, kan ada misalkan temanku itu mengerjakan TKP terus dia itu benar-benar sesuai dengan apa yang mau dia lakukan ya, saya ya bener jadi diri sendiri. Cuma ini kan pertanyaan pasti ada jawaban yang paling benar, jadi harus fokus dengan jawabannya, jangan kayak seenaknya. Misalkan ya aku misalkan ada suatu teman di kantor, misalkan kan ada pertanyaan kayak gitu biasanya, terus kita bantuin apa enggak gitu. Kalau kita males sih kita nggak bantuin gitu kan, itu kenyataannya. Cuma kalau misalkan mengerjakan ini kalian harus benar-benar kayak menurut aku harus benar-benar kayak jadi orang baik, bijaksana, jujur, adil gitu. Makanya kalian harus pahami juga materi-materi dari TKP. TKP juga ada materi-materinya. Makanya kalau misalkan kalian mau jawab soal, kalian ingat materi. Oh, ini berarti ini masuk yang ini gitu. Jadi nggak ngasal jawabnya juga. Karena TKP itu juga menjebak loh. Meskipun kelihatannya mudah, kayak ya udah karakteristik pribadi kita aja, tapi banyak juga yang nggak lulus dari TKP itu. Dan kalau TKP itu nilainya rendah kan sayang sekali. Makanya harus kita optimalkan di TKP-nya juga, di TWK-nya juga, di TIU-nya juga. Intinya ketiga komponen itu kita harus maksimal supaya nilai kita tinggi. Karena SKD itu bukan hanya tentang passing grade atau tidak, tapi tentang seberapa besar nilai kita dibanding lawan kita. Kalau misalkan memang yang pertama harus passing grade dulu, cuma kan jangan ya, tetap harus ngejar passing grade kan yang pertama. Lalu setelah passing grade itu tuh masih diurut. Jadi misalkan formasi kita itu yang dibutuhkan cuma satu. Jadi untuk masuk SKB itu 3 kali formasi. Jadi misalkan yang dibutuhkan 1, berarti yang masuk SKB itu 3 orang aja. Kalau misalkan 2 formasi yang dibutuhkan, jadi yang masuk SKB-nya itu 6 orang gitu. Jadi kalian harus benar-benar fokus nilai tertinggi, dan misalkan harus punya kontrak nilai tersendiri seperti yang aku udah bilang di video-video yang sebelumnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan aku kan yang pertama TKP-nya ya, terus yang kedua adalah TWK, dan TWK pun harus sering-sering latihan. Dan materinya pun harus benar-benar dipahami karena soalnya akan beda. Soal TWK itu soal-soal pengembangan dan hot sekali. Jadi kalau materi kalian itu nggak kuat, kalian tuh akan bingung yang mana jawabannya gitu. Kalau misalkan TIU kan misalkan soalnya tentang perbandingan gitu ya, ya caranya seperti itu, hampir sama-sama. Tapi kalau TWK itu sulit diprediksi. Misalkan kan ada tentang Pancasila dan lain-lain gitu, ada tentang undang-undang, ada juga yang nggak dapat undang-undang, cuma pengembangan, dan itu tuh lebih susah. Cuma kalau kita sering latihan dan sering baca materinya, itu menguasai banget materinya, kita itu akan diarahkan kepada jawaban yang benar gitu.
Jadi kuncinya TWK itu sering-sering baca dan sering-sering latihan, karena ya akan pokoknya nggak sesuai ekspektasi kalian, kayak nggak ada yang di out itu pengembangan dari itu. Kalau misalkan nanti keluar, misalkan ada FR, ada bocoran-bocoran gitu, oh ada tentang ini gitu, terus tentang ini, belum tentu kalian dapat yang sama dengan bocorannya itu, karena kan ada bermacam-macam tipe soal, kita nggak tahu kita dapat tipe soal yang mana. Kalau rezeki ya pas ada keluar FR terus kita pelajari, keluar di ujian kita. Kalau aku dulu FR bener-bener nggak ada yang keluar, terus temenku ada yang dapat undang-undang, aku nggak dapat, tapi pengembangan semua itu. Dan ya alhamdulillah sih nilainya lumayan tinggi. Oke, jadi intinya kalau TWK harus sering-sering latihan, itu aja sih. Sering latihan, sering baca materi itu. Kalau misalkan pilar negara ada Pancasila, ada undang-undang, ada NKRI, ada Bhinneka Tunggal Ika, itu juga kalian pelajari kayak detail banget gitu. Misal Pancasilanya kayak gimana, undang-undangnya apa aja gitu ya. Dan aku juga udah bahas di materi-materi, ada Pancasila, ada macam-macam, bisa kalian tonton videonya, itu adalah materi-materinya. Jadi menurutku sebelum mengerjakan soal dan sebelum latihan, kalian harus baca dulu materinya. Kalau udah baca materinya, terus latihan soal, terus kalian koreksi sendiri. Oh misalkan ada yang salah, terus kalian cek jawabannya apa gitu. Setelah selesai, terus kalian koreksi sendiri gitu. Oh berarti jawabannya yang gini, terus nanti latihan soal lagi, koreksi sendiri lagi, evaluasi lagi salahnya di mana, kenapa jawabannya bisa salah. Pokoknya seperti itu sampai kalian dapat nilai maksimal di latihannya. Ininya latihan aja terus dan baca materinya, itu aja kalau TWK. Kalau misalkan TIU juga sama, sering-sering latihan kalau TIU, karena kalau misalkan basic kalian bukan jurusan matematika itu juga agak sulit, apalagi yang nggak suka ngitung-ngitung itu juga sulit, cuma bisa dipelajari kok. Jadi tenang aja, nggak usah panik. Intinya kalau kalian sering latihan nanti akan mudah aja gitu mengerjakannya. Kalau kalian misalkan aku kan mengerjakan yang di TKP dulu, TWK dulu, lalu TWK, lalu terakhir TIU gitu kan. Kalau misalkan kalian merasa TIU lebih mudah, silahkan kerjakan TIU dulu. Intinya biar otak kalian itu pemanasan dulu, ngerjakan yang ringan-ringan menurut kalian, lalu baru meningkat gitu. Kalau misalkan langsung susah, susah nih, akan jadi kayak drop gitu. Terus ini adalah sedikit tips ya, kalau misalkan kalian ujian gitu kan, misalkan nanti dikasih selembar kertas gitu, dan itu tuh misalkan ada soal yang susah atau menurut kalian bingung jawabannya apa, itu kalian tulis aja di situ nomor berapa. Misal nomor 1 susah, tulis nomor 1, terus nomor berapa lagi, misal nomor 15, kalian tulis, tapi tetap kalian harus jawab soalnya itu. Nanti kalau misalkan waktunya nggak cukup, kalian bisa, ya kan udah ada jawabannya gitu. Kalau misalkan nanti soalnya cukup, kalian bisa koreksi lagi dari soal-soal apa yang susah menurut kalian tadi gitu. Itu sih tips dari aku. Tadi tetap harus dijawab karena ini kan waktunya sangat singkat gitu ya, jadi harus benar-benar dicek kembali gitu. Tapi kan ada juga yang bilang kalau misalkan udah dijawab itu jangan dicek lagi, nanti jawabanmu bisa tambah salah loh gitu. Ya gimana ya, karena kan kalau misalkan kita nggak yakin, ya kan kita jawabnya ngasal gitu ya, nggak apa-apa diulang lagi aja, kayak belum tentu juga, tapi kan harus tetap dijawab daripada dikosongin. Jadi harus tetap jawab apa jawabannya, nanti dicek lagi. Kalau misalkan kalian ragu-ragu, ya udah jawabannya itu aja. Tapi kalau kalian punya alasan tersendiri, kan misalkan mengerjakan itu kalian seleksi kan, misalkan A salah, A jelas salah, B jelas salah, C salah, antara D dan E misalkan. Terus kalian kasih alasan kenapa jawabannya D, kenapa jawabannya E. Kalau alasan kalian lebih kuat yang D, ya udah jawab D gitu. Kalau misalkan kalian ngulangi lagi tapi tanpa dasar, kayaknya yang C aja gitu, itu baru. Kalau misalkan ada dasarnya kan
nggak apa-apa diulangi lagi, dicek lagi gitu. Misalkan soal hitung-hitungan juga sama gitu, ya tinggal kalian hitung lagi gitu. Itu sih tips dari aku. Intinya ya kerjakan semaksimal mungkin, dan latihan itu harus jauh-jauh hari, jangan sistemnya SKS, sistem kebut semalam. Karena ya ini, karena kan misalkan ada yang tim nungguin FR gitu kan ya, kalau misalkan tesnya itu yang dapet yang terakhir, kalau tesnya dapet yang pertama malah jadi harus ngebagiin FR, nggak dapet FR-nya gitu. Jadi intinya tetap belajar aja sih, karena yang FR juga belum tentu keluar di kalian, karena kan banyak tipe soalnya gitu. Oke, tetap semangat dan jangan lupa belajar. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa saksikan video lain dari Good Teacher Official. Thank you for watching and see you next time, and bye-bye.